Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, khususnya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadir malam hari ini di Palembang Malam. Kebersamaan kita di hari Kamis tanggal 17 April 2025. Obrolan komunitas malam hari ini kita hadirkan dengan satu temanya untuk Anda melalui Pro 1, yaitu bermanfaat, semoga menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat. Dan narasumber kita sudah hadir di studio melalui Pro 1 RR Palembang, yaitu baru saja kita undang kemarin. Tapi alhamdulillah hari ini berkenan hadir kembali juga menemani kita di Obrolan Komunitas, Mbak Ama Meci, penggiat literasi keliling, pengelola rumah peradaban NSC, juga dosen milenial, penggiat cinta lingkungan, seorang fasilitator dan pejuang wakaf. Wow, banyak sekali kegiatannya ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Meci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sambil live ya Mbak. Live juga ya Mbak. Iya, gak apa-apa, kita live semua nih, termasuk di channel YouTube kita Pro 1 Palembang. Apa kabar Meci? Baik Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Harus semangat. Fresh banget kayaknya walaupun malam ya. Dengan nuansa hijau. Iya. Itu ada temennya ya? Mana? Tuh di depan. Di depan. Oh itu. Iya. Ini yang selalu menemani. Iya, angkat dong temennya. Siap. Siapa yang? Waalaikumsalam. Perkenalkan nama aku Syamil. Syamil. Oh. Aku bawa adik aku itu. Aku manggilnya apa ya, Ma? Apa ya manggilnya ya? Apa ya? Ibu aja deh. Ibu, aku mau nunjukin adik aku. Siapa itu adiknya? Adik aku namanya Salma. Dek, bangun dek. Oh, lagi tidur tuh. Iya. Oh iya. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sengaja bawa bener ini temennya iya. ya. Keseharian ini temen Salma. nih. Sebenarnya ada lagi, ada yang hewannya. Ada juga yang agak lebih besar, papet juga, tapi lengkap dengan kakinya. Kalau ini kan cuma bagian atasnya aja kan, nggak ada kakinya. Kalau yang satunya ada ininya juga. Baik. Jadi kalau kita lihat dari profesi Meci ini, bisa cerita dulu nih. Penggiat literasi keliling itu termasuk yang dibawa ini adalah literasi juga. Betul. Melalui boneka, iya, yang sangat dikenal anak-anak. Betul. Nah, kenapa menjadi seorang penggiat literasi? Ada panggilan hati kah atau ada cerita sebelum itu? Ada cerita sebenarnya. Jadi kalau boleh, ini bukan cerita ininya ya. Motivasinya dong ya. Ada motivasinya. Jadi sebenarnya kalau Ama Meci ini udah menikah hampir 12 tahun. 12 tahun. Iya. Dan belum diberi keturunan. Iya. Jadi dulu pernah ngajar TK sama SD. TK dan SD. Iya. Sekolah Islam. Padahal udah deket sama anak ya. Iya. Jadi banyak anak ideologisnya pada saat itu yang umur-umur yang memang segitu lagi bersemangatnya gitu ya. Nah, suatu ketika Ama lanjutin kuliah dan akhirnya alhamdulillah menjadi seorang dosen. Iya. Nah, sekarang murid yang sekarang atau anak ideologisnya bukan lagi seumuran TK dan SD, tapi ya ada yang seumuran di atas Ama gitu, orang tua Ama dan kakek nenek Ama ada itu segitu umurnya gitu. Ada, jadi rindu dengan suasana itu kembali. Nah, terinspirasi dari Spirit Nabawiyah Community. Jadi komunitas ini adalah komunitas nasional, bahkan internasional, tapi ada beberapa negara aja sih. Cuman terinspirasi dari seorang polisi yang juga melakukan literasi keliling menggunakan kayak bentor gitu di Palembang. di Pekanbaru. Iya, jadi beliau itu profesinya polisi, tapi pada saat dia kan ada sip-sip, mungkin kan ada tugas piket kayak gitu. Iya. Pada saat lagi free, beliau keliling bawa buku-buku, buku-bukunya dari Sigma Daya Insani. Iya. Jadi komunitas ini sebenarnya dibilang komunitas
pencinta Nabi, iya, tapi juga ada misi manusia yang lain kayak Iya, gitu. Nah dari oke. situ Ama berangkat dari situ tertarik. Kayaknya aku harus ke situ lagi deh, ke dunia anak-anak. Iya. Akhirnya bergabung di tahun 2020 sampai pokoknya akhir 2020 menuju 2021. Akhirnya bergabung. Betul. Terus setelah itu memang sebelumnya Ama di rumah itu ada les untuk anak-anak. Iya. Jadi pada saat terinspirasi untuk menjadikan itu rumah baca, disupport sama teman-teman leadernya gitu. Gimana Iya. Ma mau lanjut ini? Iya siap. Nah itu buku-buku yang sebanyak itu bantuan dari teman-teman se-Indonesia. Akhirnya Ya mungkin sebanyak ada yang itu. di YouTube kali ya yang lagi Iya. bergabung sudah Ama share gitu ya. Semoga kalau ada, alhamdulillah terima kasih banyak atas Iya. bantuan teman-teman semua. Buku-buku apa aja itu? Buku-buku Dongeng gitu. buku-buku kayak gini. Nah, ini buku Dibawa juga adalah tuh. Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Jadi cerita Iya. tentang Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya ada satu paket. Cuman kalau bawa semua banyak gitu. Salah Boleh, satunya boleh. aja. Ini Itu juga khusus untuk anak-anak ya? iya. Tapi kita dewasa. Ini jujur secara pribadi Ama sendiri, walaupun ini untuk anak-anak, Ama lebih suka baca yang kayak gini berwarna-warni. Iya, Mungkin Muhammad karena ya. tipenya visual kali ya. Kalau orang yang tipenya visual pasti warna-warninya enak loh ya. Iya. Tapi kalau tipenya yang Boleh dong auditorial nanti buku itu di apa ya? dibaca. Dibacain Oh, di siap, RRI udah, ya. udah disiap. Udah siap, udah. Kebetulan kita ambil temanya setiap sesuai. menjelang maghrib kan ada kisah-kisah teladan Oh tuh ya. gitu-gitu. Heeh, Siap-siap. Boleh-boleh tuh nanti Ama dipanggil lagi. Iya. Weh. Ya, jadi Melalui berangkat kisah-kisah di bukunya iya, ya. berangkat dari itu alhamdulillah tahun 2000 ini stop dulu tapi Ama pindahin kebetulan Ama ngajar juga di rumah Iya. Quran. Rumah Quran juga. Jadi di situ juga kita sedang membangun perpustakaan kecil juga. Oh, termasuk di profesi ini ya kayaknya ya. Kenapa? Penggiat cinta lingkungan juga termasuk di situ. Iya, betul. Oke. Jadi AMA itu kan kalau sebagai dosen ada namanya mengabdi, tridharma. Iya. Jadi ada penelitian, Oke. pengabdian sama mengajar. Mengajar. Nah, pengabdian itu AMA ambil lah sebagai istilahnya satu dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sambil praktek mahasiswa, sambil juga mengabdi, sambil juga ini literasi keliling, Literasi ke keliling. TK-TK, ke ini gitu. Iya. Pokoknya dimanfaatin semua lah. Jadi sesuai dengan tema kita ya. Betul. Apapun dilakukan bermanfaat, juga betul. menjadi mendapatkan syafaat juga ya Iya, pastinya. makanya kenapa Nabawiyah syafaat itu kan kita fokuskan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Jadi harapannya nanti Allah ridho dan Rasulullah akan memberikan syafaat, insya Allah atas gitu. aktivitas kita. Iya betul. Nah ini ada pengelola Rumah Peradaban SNC. Ini Iya. apa nih SNC, SNC itu? itu singkatan dari Spirit Nabawiyah Community. Oh gitu, yang tadi Iya, yang disinggung betul. ya. Sudah berapa lama ini berdirinya SNC ini? Ama lupa ya udah berapa. Pokoknya Ama gabung 2020. Sebelum itu mungkin sekitar 5-10 tahun. Mohon maaf kalau di Iya. komunitas saya salah ya. Jangan Iya. dibully gitu ya. Pokoknya sekitar itu dan pokoknya udah berapa tahun Ama baru gabung kayak Iya. gitu. Nah setelah dilakukan literasi, kemudian ada buku-buku yang dilakukan oleh Ama. Ini feedbacknya sudah terasa atau dari dulu, dari sejak berapa tahun sebelumnya udah kelihatan dampaknya gitu? Dampak untuk kemana? Untuk ke katakanlah lingkungan sekitarnya Iya. atau lingkungan pendidikan dan juga yang pasti untuk anak-anak yang menjadi sasarannya gitu. Karena kan memang moto dari Spirit Nabawiyah Community visi misinya adalah mencerdaskan. Anak-anak bangsa Nah ya. iya betul. Mirisnya ada sempat terjadi bukan gimana ya waktu ditanya siapa sih nama Nabi. Oh ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu Mbak. Jadi bukan miris gimana ya mungkin memang ke keadaan yang belum mengarah ke situ dan kebetulan Ama kemarin kelilingnya ke daerah perbatasan dalam artian kita nyebrang gitu Iya. ya ke jalur Baik. gitu ya. Ada beberapa anak-anak yang nggak ngeh kita ngomong tuh ngomongin apa kayak Nggak gitu. nyambung ya Iya gitu. betul. Baik. Tapi bukan berarti daerah yang itu apa istilahnya kalau sekarang nih jauh dari teknologi. Terpencil Iya gitu. terpencil enggak. Mungkin memang anaknya lagi nggak fokus ya kita positive thinking aja ya. Nah jadi harapan itu
jadi misi penting buat kita yang para pejuang ini Iya. untuk mengambil peran itu. Agar tidak terjadi seperti itu lagi. Iya. Jadi alhamdulillah kalau ama di sekitar rumah ama itu memang ya dibilang kalau meningkatkan yang gimana belum ada parameter, cuman Iya. paling tidak mereka paham bahwa cerita-cerita itu bukan ngomongin tentang cerita tertentu misalnya Nabi Muhammad aja, tapi juga di buku ini ada tentang sainsnya. Ada sainsnya. Iya, jadi kita kayak buat kayak semacam eksperimen gitu. Ama nggak bawa sih, lupa tadi sempat ini lupa ke masuk. Jadi di sains Quran itu ngomongin tentang eksperimen juga, tapi dikonekkan dari Al-Quran gitu. Baik, pendengar silakan yang mau komen di channel YouTube sudah dibagi tadi ya Mbak ya? Udah ya. Nggak tahu, tapi ini ya Bisa sambil nge-live juga. bisa like di channel YouTube kita Pro 1 Palembang bersama narasumber kita Ama Meci yang banyak sekali nih kegiatannya sebagai seorang fasilitator, penggiat cinta lingkungan. Nah, ini ada fasilitator kemudian pejuang wakaf. Saya mau tanya dulu ke Meci, penggiat cinta lingkungan nih berkaitan dengan apa nih? Kalau cinta lingkungan, kebetulan memang orang pertanian, dosen pertanian. Iya, pas Jadi, banget ya. Iya, pengabdiannya itu. Dan dari dulu memang ikut komunitas forum DAS dan memang concernnya ke lingkungan juga ada gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau dibilang expert banget enggak, cuman paling enggak mendeklarasikan diri supaya menyemangati untuk mencintai lingkungan, kayak gitu. Tapi kemana itunya? Jadi memanfaatkan, misalnya contoh ya kemarin kita buat lilin dari minyak jelantah. Nah, gitu. Terus, jadi ada pemanfaatan ya. Ada buat sabun dari minyak jelantah juga ada, kayak gitu. Memanfaatkan alam gitu lah. Iya. Barang bekas kayak gitu. Baik pendengar, silakan masih ada waktu banyak sekali sampai dengan pukul 21. Di line telepon di 36997 boleh nanti sama Ama Meci ada yang mau ditanyakan seputar ya kegiatan dari Ama Meci sendiri yang luar biasa, semuanya akan menjadi spirit ya, bermanfaat, semoga menjadi syafaat yang pastinya. Kita coba terima di line telepon, silakan di 36997 atau WA Pro 1 0821 7927 9090 dan juga di RRI Digital melalui smartphone Anda. Kemudian dari cinta lingkungan termasuk juga ini penyadaran kepada masyarakat juga ya tentang mencintai namanya kebersihan, kemudian membuang sampah, kemudian kita kan Palembang tanda kutip juga ya kalau bicara soal sampah, Betul. ini harus berkaitan juga dengan penggiat cinta lingkungan. Apakah ini juga menjadi edukasi salah satu sasarannya Eci? Iya, betul. Dari Ama Meci. Kalau dari kan kebetulan juga ada mahasiswa ini ada organisasi pencinta alam dan Cinta lingkungan alam, juga. Jadi alhamdulillah mereka aktif gitu ya. Kalau beberapa tahun sebelumnya malah pernah mau seperti yang lagi viral ini ya, kayak Arjuna yang bersihin. Oh, menggunakan kostum. Iya gitu ya. Jadi mereka ada beberapa pernah melakukan momen itu dan pernah juga ngobrol bareng gitu ya, dan memanfaatkan barang bekas tadi menjadi satu yang bermanfaat kayak gitu. Iya. Nah kadang-kadang Ama juga karena Ama juga sebenarnya jujur nggak bisa mengolah sampah plastik misalnya jadi apa. Jadi kebetulan ada keluarga yang suka tuh ngumpulin jadi gantungan ini wadah air gitu, dari atau jadi tas keranjang untuk belanja kayak gitu-gitu. Nah itu memang luar biasa ya. Jadi ada 3R, reuse, recycle, satunya ya. Nah itu ada jadi 3R ya. 3R. Jadi alhamdulillah dan mahasiswa itu merespon itu kayak gitu. Nah jadi tinggal komunitas-komunitas yang itu lebih aktif lagi, dan harapannya dengan Ama juga menyampaikan mengedukasi apa yang Ama tahu bisa tersampaikan dan bisa dipraktekkan. Gitu. Nah satu lagi ekoenzim. Ya. Jadi ekoenzim ini banyak pemanfaatannya, bukan cuma difokus di entah itu kesehatan, entah itu kedokteran, tapi juga di pertanian. Dan beberapa penelitian
kita menggunakan ekoenzim ada ininya, ada hasil datanya kayak gitu, sehingga menguatkan bahwa ekoenzim ini bukan cuma untuk di beberapa bidang tapi juga ke pertanian. Nah itu salah satu bagian memanfaatkan itu ekoenzim tuh dari kulit buah yang ya. difermentasi Akan jadi pupuk sehingga, gitu ya. bisa jadi pupuk, bisa juga jadi diffuser. Dulu zaman COVID ekoenzim tuh sangat dibutuhkan. betul untuk bersihin udara, kan lagi banyak virus kayak gitu. Sangat dibutuhkan ya. Betul. Oke. Kita balik ke bonekanya tadi. Siap. Ini inisiatifnya menggunakan boneka ini awalnya dari apa nih, Ama? Sebelum bergabung di SNC, Ama juga punya boneka, tapi boneka hewan-hewan. Oh, bukan berupa ini ya? Bukan berupa ini bawaan dari buku yang ini. Oh. Makanya ada namanya Samil dan Salma, memang sudah dari bukunya kayak gitu, satu paket sama bonekanya. Iya, jadi pas edukasi literasinya kena ya. Betul, memang untuk pas umur-umur, kalau nggak salah ini umur TK kalau nggak salah ya bukunya khusus. Makanya cuman gambarnya lebih banyak, lebih tapi hidup tulisannya ya. sedikit. Jadi lebih ke fokus ke gambar. Iya, jadi anak-anak juga biasanya kalau baca kan rata-rata belum pandai baca kan, jadi biasanya suka baca gambar. Kalau Ama mempraktekkan itu di momen kapan gitu? Praktek. Kepada anak-anaknya TK dan juga usia itu. Kadang ada momen hari besar. Kayak kemarin terakhir live-nya di sekolah di Salsabila di Plaju. Iya. Jadi kemarin kebetulan agak diborong karena ya itu tadi gantiin salah satu Iya, pendongeng. betul. Mintanya TK sama SD. Jadi kebetulan SD-nya lantai atas yang ada lantai sampai 4 lantai kalau nggak salah, di bawah baru anak TK. Itu berasa apa ya, artis gitu ya, bisa naik turun lagi gitu. Dicintain anak-anak gitu ya, ditungguin karena gitu yang ditunggu ceritanya. tuh boneka itu. Bonekanya. Nah itu manajemen Ini penarik ininya. untuk anak-anak ya. Betul. Yang TK terutama. Yang Kita TK suka udah banget. bawa, pikirkan dengan membawakan itu yang tersampaikan cerita ya. Iya. Mereka fokusnya sama bonekanya. Ama bonekanya pinjam. Karena mungkin lucu kali ya. Jadi karena tertarik dia, mereka. Iya, betul. Padahal di situ ada edukasinya juga. Betul. Kita lanjut ke fasilitator. Ini apa yang difasilitator oleh Ama Meci sendiri? Seperti apa? Kalau fasilitator ya mungkin lebih ke misalnya ada kegiatan-kegiatan apa dan kira-kira yang satu frekuensi, Ama siap jadi fasilitator kayak gitu. Begitu. Kegiatan mahasiswa terutama. Karena kan memang konsen saat ini ada di kampus. Jadi ya. kalau misalnya memang perlu fasilitator itu. Terus makanya Ama nih keluar dari zona bidang ilmunya gitu. Kadang-kadang juga ngurusin public speaking juga gitu kan. Jadi semuanya dilakukan jadi agar bermanfaat gitu. Iya betul, makanya judulnya bermanfaat. Pokoknya intinya saya bermanfaat dan ternyata saya dimanfaatkan dalam tanda kutip dan bisa memberikan efek yang bagus buat banyak orang, itu salah satu sesuatu yang menyenangkan gitu. Dari diantara kegiatan-kegiatan ini kan Ama ingin ini namanya bermanfaat ya, juga bersyafaat yang pasti. Di antara kegiatan ini mana yang lebih untuk difokuskan? Kan ini banyak pilihan betul, tuh ya. betul. Karena kita manusia kan tidak semuanya harus dijalankan. Betul. Karena pasti ada sesuatu yang memang kita harus fokus lebih gitu. Nah ini di antara kegiatan ini mana yang Ama lebih memilih dan memang itu dirasakan sesuai dengan fashion gitu. Kalau passion karena bertemu dengan anak-anak ya, jadi bercerita atau berliterasi sebenarnya. Itu yang lebih condong iya. ya. Sebenarnya kalau bercerita juga pada saat di rumah gitu ya, sebenarnya ini lagi stop dulu karena posisinya Ama lagi bener-bener apa ya kita kan kadang-kadang nggak mikir dengan badan gitu ya, pokoknya dari Senin sampai Minggu full dengan kegiatan gitu ya. Makanya teman-teman sudah bilang energimu tuh nggak habis ya katanya gitu. Karena posisinya kayak gini aja, Ama baru selesai pulang tadi jam 5:30 abis ngajar anak-anak yang itu tadi, terus lanjut lagi malam. Dan memang posisinya kalau sudah passion itu semangatnya luar biasa. Jadi kayaknya itu yang lebih pas. Baik ininya gitu. Kalau ini pejuang wakaf, ini kan kaitannya sama
apa namanya SNC tadi juga ya. Betul. Nah, ini gimana kegiatannya? Apa aja yang dilakukan? Jadi selain Ama dikasih buku wakaf sama teman-teman komunitas. Oh, itu ya mungkin ya. Ama juga memberikan buku wakaf ke teman-teman yang lain. Walaupun bukan komunitas, kayak lembaga pendidikan. Baik. Kalau misalnya gini, berkaitan dengan buku-buku ya. Ada mungkin beberapa orang atau masyarakat yang punya koleksi buku lama ya. Saya pernah melihat itu ada buku tentang akidah Islam, tapi itu memang agak berat ya. Iya. Dalam artian seperti itu. Apakah ini bisa juga disalurkan? Nah, ini ada cerita nih Nah, di balik ini. baik. Jadi ini agak sedikit terharu biru, aduh. Jadi waktu itu kalau ada Mbak Yu Tapi juga ditahan dulu ya. Oh, iya, Ada iya. yang telepon. Oh, Coba siap, kita siap. terima dulu. Selamat malam. Halo. Iya, kok putus? Silakan yang mau gabung bisa ke line telepon di 36997. Acara kita bukan Ruang Rindu, nanti belum. Ini masih di obrolan komunitas ya. Ya, lanjut tadi ceritanya. Iya, jadi berawal dari Ama tuh suka posting cerita di media sosial. Jadi ketemu di media sosial. Iya. Jadi beliau ini bilang, Ama, aku ada buku. Dulu pernah juga kayak Ama, tapi stop gitu. Jadi kalau bukunya sayang kalau nggak aku manfaatin. Jadi aku kasih untuk di rumah baca Ama ya gitu pada saat itu. Nah jadi pikiran Ama pada saat itu ini kayaknya anak kuliahan kayak gitu. Itu lewat telepon waktu itu? Iya, Belum lewat ketemu DM, langsung? lewat Oh, DM di iya. media sosial. Jadi DM apa inbox Facebook ya lupa, pokoknya di antara itu. Nah, jadi ya Ama pikir ya udahlah ketemu gitu. Tadinya mau ketemu sama anak-anak juga di rumah, tapi momennya nggak ketemu, jadi akhirnya ketemu di kampus. Iya, jadi ketemu di kampus. Ama ini udah masuk di kampus, udah mau jalan, udah mau masuk, iya udah nunggu di depan. Turun dari mobilnya mobil yang bagus kayak gitu ya. Ama pikir, hah, kok bukan anak mahasiswa gitu ya, dan ngasih bukunya buku premium, tapi bukan buku-buku ini, buku-buku Memang macam-macam, buku-buku tebal juga, tapi lebih merek yang lain maksudnya ya, bukan merek SD, ini bukan. Ama pikir, loh ini ngasih buku premium yang bagus juga gitu, terus ngasih uang, ngasih coklat buat anak-anak, ngasih kue buat Amanya gitu. Oh, di situ di depan resepsionis kampus tuh nangis sepanjang-panjang, karena sebelumnya Ama itu pernah ngebatin kan mau ngadain acara hotbond sama anak-anak. Karena kan di rumah itu gratis kegiatannya. Di rumah edukasi jadi, itu. Jadi nggak ada sama sekali mungut apapun. Tapi pengen ngajakin anak-anak outbound, kan harus ada ininya ada dong, dana iya dong, dong. iya. Jadi pada saat itu Ama tuh Ngebatin. ngebatin pakai uang tabungan kali ya kayak gitu. Iya. Cuman mikir-mikir suami juga ngomong, ya pahala tuh dibagi dong, jangan kita semua, maksudnya gitu ya. Kan apa salahnya ada yang mau ikutan Ada yang mau bantu. ikut, Tapi iya. Ama nggak pernah ngomong dan nggak pernah promosi aku butuh dana ini, enggak. Cuman ngebatin, ya Allah dapat dari mana ya buat anak-anak pada saat Iya, itu. Anak-anak waktu itu lagi rame-ramenya. Iya. 20 sampai 30 orang. 30 orang. Iya. Terus Dan akhirnya? rumah Ama itu belum direnov dan nggak cukup dan nggak ada meja. Jadi mereka tuh, maaf ya kalau kita belajar tuh sambil guling dan kakinya itu. Jadi Ama tuh sampai, ya Allah, kapanlah aku bisa punya meja. Iya. Gitu. Nah, jadi balik cerita ini tadi, nangisnya luar biasa, ya Allah kok sampai connect-nya luar biasa, Masya Allah, Ada energinya orang yang gitu itu ya. ya, Jadi sampai Ama bilang, Mbak kok percaya banget sih sama aku kayak gitu, bilang kan kita baru ketemu, kita baru DM-an dari inboxan, terus tiba-tiba Mbak langsung kayak gini, nggak apa-apa Ama. Kayaknya tulisan Ama tuh kayak ada sesuatu sehingga aku tuh tertarik Tergerak untuk gitu, datang, kegerak iya. untuk datang. Mungkin itu tadi kan sesuai dengan tema kan, ada Bisa, syafaatnya mungkin gitu. semoga ya. Iya. Nah balik lagi yang ngomongin meja kayak gitu juga. Pengen apa? Ada yang meja. ngasih tiba-tiba? Ada yang ngasih Ibu RT. 20 Baik, 20 unit. meja. Iya. Makanya Iya. jadi beban sendiri. Terus lemari juga. Jadi Ama tuh juga kayaknya nggak cukup lemari aku, karena jadi dosen tuh bukan seseorang yang Iya. miliarder ya. Perlu diketahui ya. Iya, Jadi iya. otomatis ya sama aja lah, maksudnya pada saat kejadian itu, ya Allah pengen lemari yang cukup nih, bukunya nambah terus, dikasih buku wakafnya. Iya. Gimana cara nambahin? Akhirnya ada Tiba-tiba lemari, iya. teman
yang tadinya memang jual lemari. Ini kalau ada orangnya ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Itu sudah ada di channel. Sudah ada di rumah. Bukan. Apanya? Di DM-nya sudah ada yang komentar kayaknya belum. DM komentar Iya, maksudnya? berkata dengan apa yang sudah didapatkan waktu itu. Iya, udah. Pada saat beliau ini ngerespon kayak gitu, udah sampai. Pas banget ya. Terus aku ngomong, kita ketemu langsung, ketemu di kampus. Terus beliau bilang, pas banget ya Ama lagi butuh katanya kayak gitu. Iya Mbak, sampai bertetesan air Jadi mata dari gitu. kisah-kisah itu, ini kita bisa ambil kesimpulan juga ya bahwa kalau kita punya niat tulus, Betul. insya Allah Allah itu tidak akan Iya. menutup jalan ya, walaupun itu tidak disangka. Iya. Nah, ini mungkin salah satu contohnya di obrolan komunitas malam hari ini. Kalau Ama Meci punya keinginan yang luar biasa buat edukasi anak-anak, itu pasti Allah akan memberikan jalan. Iya. Jadi harus motivasi ya. Iya betul. Baik, kita coba sapa dulu ada Putri Hasanah. Semangat Ama Meci meningkatkan literasi generasi. Iya. Ada Irawan, literasi untuk anak-anak negeri. Terima kasih Mas Irawan juga Mbak Putri Hasanah yang sudah memberikan komentar di channel YouTube kita. Nah, dari kisah itu Ama Meci mungkin bisa ada sesuatu yang ingin juga ditularkan kepada pendengar kita malam hari lewat obrolan komunitas. Kalau kita punya semangat apa, keinginan untuk mewujudkan agar kita bermanfaat buat orang lain, seperti apa nih Ama? Iya. Semoga ini jadi apa ya? Semoga ini cerita ini jadi inspirasi, walaupun juga nggak ngerasa jadi inspirator gitu ya. Tapi paling tidak minimal ketika kita sudah membulatkan sesuatu dan yakinlah kalau di situ kita yakin ada Allah, lagi Allah lagi, insya Allah akan dipermudah apapun itu. Nah yang jelas niat kan cuman kita sama Allah yang tahu. Lurusin terus karena niat kita pasti nggak pernah bisa pas di jalannya kan Mbak. Jadi kalau kita merasa bahwa agak sedikit belok nih, lurusin sendiri aja, bismillah gitu kan. Namanya manusia pasti nggak mungkin sempurna ya Mbak. Pasti ada hilafnya gitu. Jadi insya Allah yakin kalau ada Allah, pasti semua jalan terasa lebih mudah. Iya. Baik, ini sudah contoh ada di depan kita Mbak Ama Meci gitu. Sampai sekarang tetap teredukasi anak-anak ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan diberi kesehatan, Baik. bisa berkeliling. Pokoknya apapun manfaatnya, coba untuk lebih bersemangat. Ya, kita terima line telepon dulu ya. Silakan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Nadia. Iya, ini Pak Zakaria nih Ama Meci. Oh iya, disapa selamat dulu. malam Mas Zakaria. Salam kenal dari Kalau Ama panggilan Meci. udaranya kalau di suasana hiburan tuh Bang Jack. Oh Bang Jack, halo Bang Jack. Bang Jack Malam, Mbak. lihat di YouTube nggak? Live YouTube Iya. nggak? Bang Jack ini di Kenten. Oh, di Kenten. Ya. Silakan Pak Zakaria mau menyapa Ama Meci, mungkin ada yang mau ditanya. Iya, saya senang sekali lihat dari Mbak Ama ini, terutama di segi lingkungan ya. Saya mengamati masalah soal sampah ini ya. Saya laporannya di Kota Palembang waktu menjelang Lebaran membeludak sampai 2 kali lipat. Iya, betul. Jadi mungkin melalui Mbak Ana ya, sosialisasi dalam segi apapun juga, media apapun, bagaimana rumah tangga ini kalau membuang sampah, terutama sampah-sampah yang anorganik ya, Betul. sayur, nasi segala macam, itu kan menyumbang besar sekali ini daripada sampah itu. Bisa memberikan edukasi supaya itu ditanam aja di tanah, jadi pupuk apa-apa. Jadi setiap rumah tangga itu berkurang mungkin separuhnya. Iya betul. Jadi mengurangi dari beban sampah di Kota Palembang. Iya. Mohon itu aja ininya. Iya. Bisa Baik. istirahatnya. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Pak Jack. Zakaria. Iya, Bang Ini mantap Jack. ya. Jadi Iya, memang ini Masya pendengar Allah. setia kita. Ama juga sepakat sih. Baik Karena lagi ya. kebetulan ada komunitas Bestari namanya ya, Bestari Community, memang fokusnya di lingkungan banget, Iya. tanpa campur-campur. Oh boleh dong nanti kita Iya, sekali undang teman, ya. Teman ini jadi juga nge-share juga sama beliau juga. Nah barusan aja beliau itu nge-share. Jadi sampah-sampah organik itu keluar untuk jadi gas. Jadi Iya. kompor dari sampah organik itu, gas metan. Tapi memang nggak bisa untuk banyak kan. Tuh. Jadi lupa daerah mana ya, masih di Palembang. Makanya lihat di Palembang apa di Lampung ya. Iya. Makanya ngelihat itu salah satu bagian dari yang sudah saat ini
beranjak dilakukan, walaupun mungkin belum menyeluruh. Dan memang kita ketahui ya, bukan cuman sampah sebenarnya ya, banyak hal yang betul. Jadi ya kalau saya ngomong sama mahasiswa, jangan nunggu orang lain untuk ngelakuin, tapi kita dulu yang mulai. Apalagi contoh selain sampah, sekarang kita udah terasa climate change-nya udah beda banget, udah iklimnya udah kacau dalam tanda kutip gitu ya. Dan posisinya lapisan ozon pasti sudah menipis. Nah, otomatis semua yang berhubungan dengan gas rumah kaca dan segala macam, ya kita sekarang udah tahu kan, sekarang udah masuk musim panas atau musim kemarau, tapi masih berubah terus dan kayak gitu seterusnya, dan itu juga memberikan efek terhadap lingkungan. Nah, makanya karena Ama juga ngomong energi yang kayak misalnya kita lagi pakai alat elektronik, kipas misalnya, di dalam ruangan itu nggak ada orang yang ngapain kipas ngipasin ruangan, dimatiin. Minimal ngerjain sesuatu hal yang kecil kayak itu aja. Paling misalkan tidak lampu yang nggak dipakai gitu kan. Walaupun dampaknya belum begitu besar buat semuanya, paling tidak kita mulai dari diri kita juga. Terus kita siapin di tas itu ada kantong khusus sampah. Jadi untuk kalau ketika kita mau jalan sampah, kita megang sampah, nanti dibuangnya di kotak sampah, masukin dulu tas. Dulu zaman Ama kuliah tuh kayak gitu, sampai pas bongkar orang ada tua, sampah di dalam tas. ini tas apa sampah di dalam, kayak karena lupa buangnya. Berarti memang perhatiannya dari dulu ya. Karena memang agak sedikit strength gitu, apalagi suka lihat, lu kok nggak dimatiin, ini kan udah tahu kan nggak ada orang, dimatiin, AC dimatiin, kipas dimatiin, lampu dan segala macam. Jadi alhamdulillah Bang Jack, terima kasih mewakili semua netizen yang ada di seluruh Indonesia. Kalau bercerita, teman baru pulang dari Jepang, kuliah di Jepang, S3. Jadi kalau bagi yang udah terbiasa dengan suasana di Indonesia dan Jepang pasti kaget, karena di Jepang nggak ada sama sekali yang namanya nyampur sampah. Sudah terpisah dan kita sendiri yang ngurus. Gomi kalau bahasa Jepangnya kan, buang gomi itu, dan nggak sembarangan. Terus kalau kita mau buang tempat tidur, itu harus kita dulu yang ngancurin. Baru dibuang. Dan itu pun kita bayar untuk ngebuang itu. Ada tempat khusus. Pabrik kayak gitu. Misalnya spiral, ada tempat tidur spiral mau kita buang, kan biasanya kita buang di tempat sampah kan. Nah ini enggak, jadi kita hancurin ada tempat dulu sendiri. Terus ada juga kalau di luar negeri yang di Amerika atau Australia, buangnya di depan rumah, tapi dalam kondisi yang masih bagus. Jadi bisa diambil kan buat orang-orang yang membutuhkan. Bisa dipakai. Betul. Nah itu baru sampah, ngomongin yang itu ya. Tapi kalau sampah plastik, bahkan kalau nggak salah yang anak artis ya, itu ngejual botol-botol bekas kan di Amerika atau di mana gitu, dan itu dapat hasil berapa dolar gitu untuk bisa itu. Nah harapan kita dan juga Ama juga, Indonesia bisa seperti itu. Ya kalau misalnya anak muda bahagia banget, ada di provinsi apa, jadi kita tuh setoran minyak jelantah, ada wadahnya nerima, masukin minyak jelantah, keluar uang. Itu lupa ya apa di Bandung apa di mana gitu. AC juga ya? Ya makanya enak kalau di Palembang itu Palembang ada ya. Mbak. Yang Bestari Community ini juga minyak jelantah ya. Nerima minyak jelantah, tapi kalau kita eceran kan sayang ya, jadi kumpulin dulu kayak berapa dejen baru kita ini setorkan. Nanti dibayar berapa liter, 1 liter tuh lupa saya berapa. Tapi memang kalau bicara soal sampah ini Ama Meci ya, di mana-mana memang harus terus berkelanjutan, nggak bisa ngomongnya hari ini. Betul. Tapi terus karena seperti Bang Jack bilang, dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Seperti ibu rumah tangga bisa melainkan sampah organik dan anorganik. Tapi kapan ya kesadaran itu akan timbul gitu ya? Kalau nggak dari diri kita dulu. Dari kita dulu. Baik. Apalagi udah yang tahu dampak. Bahkan kalau orang yang paham ya Mbak, ada namanya bank sampah. Sudah ada juga di Palembang ada ya juga bank di sampah. Palembang. Dan biasanya ada beberapa volunteer. Kalau ini ada beberapa juga yang mentukar, istilahnya bisa jadi untuk berobat gitu. Ditukar dengan sampah. Di sini kayaknya belum ya, Palembang belum ya. Kalau ada juga sih, pernah waktu itu kita ngajak dialog juga dari bank sampah, tapi dia
tukar sampahnya itu dibuat seperti sesuatu yang bermakna, katakan genteng gitu ya. Oh, Nanti jadi dijual, tukar ada yang barang beli. gitu ya. Iya. Baik. Ama Meci, kita tadi bicara soal keinginan ya. Pasti Ama Meci punya yang namanya mimpi-mimpi berkaitan dengan literasi, rumah Betul. edukasi yang sekarang Iya. ada. Apa nih harapan ke depannya? Pertama, mimpi untuk di literasi ini dari dulu pengen punya rumah, kayak semacam rumah yang bisa nampung banyak anak-anak dan dia nyaman ada di situ. Itu Gak kepengen impiannya. main gadget, gak kepengen, intinya mereka Nyaman. layaknya anak-anak mainan tradisional, baca buku, pokoknya nggak terfokus di alat gadget aja gitu. Nah, harapannya kayak gitu ya. Artinya apa? Artinya Ama harus membesarkan rumah supaya anak-anak bisa Bisa main kumpul. situ ya. Jadi dan harapan yang paling utama sebenarnya, walaupun Ama belum dikasih ini anak, tapi untuk beberapa generasi sekarang, terutama anak-anak zaman sekarang itu ya, untuk cinta dan suka dengan buku tuh sedikit Iya. sekali ya. Benar. Bahkan mungkin yang dewasa juga seperti itu. Ama juga kadang-kadang kalau lagi tidak begitu tertarik, suka bagian tertentu aja atau baca yang setengahnya aja atau bahkan mungkin beberapa bagian aja. Nah, itu kadang-kadang perlu dikuatkan dan dimulai dari Ama karena sebagai seorang guru, jadi dimulai dari contohnya dulu kayak gitu. Kalau kita ada di lingkupan keluarga, berarti orang tuanya juga gitu. Jadi harapannya seperti itu. Kalau boleh bercerita, lupa sama di mana gitu ya. Jadi ada tempat jualan buku, lupa apa di Jakarta gitu ya. Bukunya ditaruh di depan dan tokonya tutup. Terus ditanya, kenapa nggak dimasukin bukunya Pak? Kata gitu. Terus dijawab, Iya. kalau bukunya hilang, berarti Indonesia bakal lebih pintar. Iya, betul. Karena nggak Keren ada yang juga mau ya. ngambil buku kan, kayak Iya. gitu. Karena orang kalau sudah bawa buku, berarti Berpikir dua kali kalau mau itu, ngambilnya. buat apa gitu. Iya. Kalau yang nggak punya passion baca buku. Baca kayak buku itu karena sangat bisa dihitung orang-orang yang Iya, mau iya. berliterasi gitu. Itu harapannya ya. Nah, kalau harapan itu yang ingin diwujudkan. Nah, mungkin Ama Meci punya motivasi juga nih buat kita semua di Aura Komunitas. Agar sesuai dengan tema kita hari ini bermanfaat dan juga penuh syafaat. Nih apa yang mau disampaikan? Seperti yang disampaikan di awal, kalau di dalam bahasa Arab itu nafi'un li ghairi, bermanfaat buat banyak orang. Dengan adanya kebermanfaatan ini dan Allah ridho dan banyak orang yang ridho juga apa yang dilakukan, insya Allah Rasulullah suka, Rasulullah cinta, Rasulullah sayang sama hambanya. Ketika Rasulullah mau menuju akhir hidupnya, Rasulullah bilang ummati, ummati, ummati. Bukan keluarganya, bukan temannya, bukan saudaranya. Sampai sahabatnya Rasulullah itu iri. Kenapa ya Rasulullah yang disebut orang-orang yang belum muncul di zaman ini? Karena Rasulullah cemas dengan keadaan di akhir zaman nanti. Dan semoga Ama melakukan ini, jadi agak sedikit bisa dapat syafaat Amin. dari Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin, 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 amin. Rabbal alamin. Baik. Ya sampai terenyuh nih. Ada salam tuh dari Taufik Kurahman. Halo. Iya, menyala tuh Ama Meci. Makasih ya Mas Taufik Kurahman. Oke, tadi sudah disinggung semua harapan, impian dan juga kata motivasi. Nah, ini saya balik ke lagi literasi. Ya, harapannya Ama Meci, motivasi buat literasi kita semua. Bukan hanya anak-anak tapi kita semua dewasa. Pokoknya kalau Ama sebenarnya bukan cuma motivasi, banyak orang Ama juga harus dimotivasi gitu ya Mbak. Jadi semangat terus untuk membuka mindset kita berpikir, cakrawala berpikir dengan membaca. Mungkin Pak Menteri atau Profesor kemarin atau sekarang yang sudah baru gitu ya, Profesor Menteri yang baru juga menggalakkan yang namanya membaca. Karena kalau cuman baca dari scrollan media sosial atau hanya memotong-motong bagian tertentu itu informasinya nanti nggak full gitu. Dan ternyata dari hasil
Prof Stella juga gitu ya, Bu Wakil Menteri kita juga menyampaikan untuk terbiasa menulis dan membaca. Karena kita nih suka terlena dengan teknologi ya, jadi males nulis tangan lagi, males baca dari awal sampai akhir. Karena kan kalau lupa siapa yang nyampein ya, kalau baca dari awal sampai akhir biasanya kita tuh ada mindset kita berpikir tuh agak lebih sistematis atau gimana gitu pokoknya. Nah jadi ini juga teguran buat Ame juga untuk biasanya kalau dulu waktu kuliah kita tuh kayak kalau ngaji biasanya suka ada pengajian itu disuruh satu minggu itu satu buku kayak gitu. Nah ini pengen nguatin juga, semoga bisa terlaksana lagi yang dulu pernah dilakukan. Walaupun sebenarnya ya waktu tuh terasa cepet banget, aduh udah malas banget buka buku gitu. Kayak gitu, itu sih ininya. Baik. Baik, kita tanpa terasa sudah di penghujung ini. Iya. Sama Meci, enak banget ngobrol-ngobrolnya, berbagi pengalaman malam hari ini dalam obrolan Semoga komunitas. bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan bermanfaat dan juga Amin. penuh syafaatnya. Amin. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin ada ibaratnya kata orang, ada sedikit kata bijak yang mau disampaikan berkaitan dengan literasi. Apa ya? Kalau Motivasi singkat yang bisa membahana buat semuanya gitu. membahana ya. Iya. Ya bermanfaat, mendapat syafaat. Iya, keren banget. Itu singkat tapi padat ya. Baik, terima kasih ya Meci. Iya, Insya Allah Mbak. apa yang dilakukan akan bermanfaat dan penuh Amin, syafaat buat semuanya. amin, Terutama amin. ada yang di sekitar lingkungan kita yang paling dekat akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Terus berkarya yang pasti. Amin. Terima kasih Mbak. Iya, apapun yang dilakukan insya Allah tidak akan pernah sia-sia. Siap. Ya, makasih, sukses selalu sama Meci. Iya, Ya, mungkin sama-sama. bonekanya bisa memberikan apa namanya salam penutup apa gitu. ya? Halo semuanya. Aduh, jadi berubah gitu ya. Halo semuanya. Aku Samil dan adik aku Salma sudah dikasih kesempatan, terima kasih banyak dan sampai berjumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya sudah beruang komunitas malam hari ini bersama Mbak Meci yang luar biasa, sudah memberikan ya banyak sekali manfaatnya, sudah kita dengarkan ceritanya di obrolan komunitas hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kan informasi dan inspirasi bermanfaat. Semoga menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat. Tapi pasti kata kunci adalah motivasi. Jangan pernah untuk menyerah apapun kita lakukan. Insya Allah semuanya akan memberi atau juga dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketulusan niat dan hati kita. Saya Nadia kami undur semakan Agus di obrolan komunitas. Insya Allah kita ketemu kembali dan kesempatan. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal